Selamat datang di channel Electrical Power System Protection. Pada pembahasan sebelumnya, kita telah membahas proteksi diferensial generator sebagai proteksi utama generator. Pada bagian ini, kita akan melanjutkan materi sebelumnya terkait proteksi di generator. Sebelum melangkah lebih lanjut, perlu dipahami terlebih dahulu kondisi tegangan lebih yang membahayakan generator. Tegangan lebih yang terjadi pada generator dapat disebabkan oleh beberapa kondisi sebagai berikut. Pertama, AVR yang tidak bekerja dengan baik saat generator beroperasi terpisah. Kedua, pengoperasian mesin dengan kontrol manual. Ketiga, lepas beban secara tiba-tiba. Dan keempat, terjadi overspeed pada rotor generator. Lepas beban secara tiba-tiba seharusnya hanya menyebabkan kenaikan tegangan sesaat. Selama regulator tegangan bekerja dengan baik, maka kondisi ini dapat diatasi. AVR berfungsi untuk mempertahankan arus eksitasi pada rotor generator. Pada prakteknya, setting proteksi tegangan lebih generator dibuat dalam dua tahap dengan waktu definite, yaitu tahap 1 disetting 115% dengan waktu tunda 3 detik, dan tahap 2 disetting 130% dengan waktu tunda 0,75 detik. Kondisi gangguan berikutnya adalah kondisi overfluxing atau overeksitasi. Penyebab munculnya kondisi ini adalah rasio dari tegangan terhadap frekuensi terlalu tinggi. Inti besi mengalami saturasi karena kerapatan flux yang tinggi dan menghasilkan flux yang tidak beraturan. Kondisi overfluxing dapat terjadi pada generator dengan operasi hubung langsung maupun tidak langsung atau melewati trafo step up. Indikasi munculnya kondisi overfluxing adalah ketika rasio antara tegangan generator terhadap frekuensi lebih besar dari 1,05 per unit. Kondisi ini akan menyebabkan pemanasan berlebih dan dapat berdampak pada kerusakan generator. Untuk menghindari dampak buruk dari kondisi tersebut, maka diperlukan relay proteksi yang bekerja saat terjadi overfluxing. Setting tersebut dibuat ke dalam dua tahap, yaitu tahap 1 sebesar 1,07 per unit dengan waktu tunda 10 detik, sementara setting tahap 2 adalah sebesar 1,4 per unit dengan waktu tunda 4 detik. Kondisi gangguan generator berikutnya adalah generator mengalami pembebanan berlebih atau dikenal dengan istilah stator overload atau thermal overload. Sebelum melakukan perhitungan setting proteksinya, kita perlu mengetahui besarnya nilai thermal time constant dari generator yang akan kita operasikan. Thermal time constant menggambarkan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai kondisi thermal tertentu setelah mengalami perubahan beban atau kondisi operasional. Umumnya nilai thermal time constant bervariasi dari beberapa detik hingga beberapa menit, tergantung pada faktor seperti ukuran generator, jenis isolasi, sistem pendingin, dan desain. Metode perhitungan setting stator atau thermal overload adalah dengan menghitung besar arus nominal generator dan menghitung besar arus operasi kontinu generator. Besar nilai thermal time constant umumnya disediakan oleh pabrikan generator tersebut. Untuk perhitungan rasio current transformer terhadap voltage transformer adalah bertujuan untuk faktor kali konversi nilai primer menjadi nilai sekunder yang akan menjadi nilai akhir yang dimasukkan ke dalam relay proteksi. Proteksi lain yang menjadi cadangan ketika gagal proteksi utama baik di trafo generator maupun penghantar serta di generator ini sendiri adalah proteksi jarak atau distance. Sama halnya dengan proteksi distance di penghantar, relay distance di generator juga bekerja berdasarkan prinsip perubahan impedansi beban menjadi impedansi gangguan. Perbedaannya adalah relay distance generator berfungsi sebagai pengaman cadangan saat proteksi utama di generator atau proteksi utama di trafo generator dan transmisi gagal bekerja. Setting proteksi distance generator umumnya memiliki karakteristik mode dengan area kerja dibagi ke dalam dua zona. Zona pertama untuk area generator itu sendiri, dan zona 2 yang menjangkau keseluruhan trafo tenaga. Setting proteksi distance generator berdasarkan besarnya reaktansi transient generator dan trafo tenaga. Zona 1 dapat diset 85% dari total reaktansi generator dan trafo tenaga. Dan zona 2 diset untuk menjangkau keseluruhan trafo tenaga atau busbar sisi HV trafo tenaga yang terinterkoneksi dengan sistem tenaga listrik. Untuk set waktu tunda relay distance generator pada prinsipnya adalah di atas waktu zone 2 relay distance penghantar, sebagai contoh adalah 700 milisecond.
Proteksi cadangan lain adalah relay proteksi arus lebih dengan kontrol tegangan. Prinsip kerjanya adalah dengan menggunakan elemen tegangan kurang dan arus lebih. Proteksi ini juga berfungsi untuk melindungi stator dari kerusakan. Untuk set arus kerja adalah 130% dari arus nominal generator. Untuk set tegangan kurang adalah sebesar 60% dari arus nominal generator dan waktu tunda adalah selama 2-3 detik. Pada bagian selanjutnya adalah rotasi generator saat terjadi gangguan stator ke tanah. Berikut merupakan penjelasannya. Current transformer yang terpasang pada konduktor pentanahan netral akan memicu relay arus lebih instan atau dengan waktu tunda seperti yang ditunjukkan pada gambar. Tidak mungkin menyediakan proteksi untuk keseluruhan belitan. Pada gambar diperlihatkan secara detail bagaimana presentasi cakupan belitan yang terproteksi yakni hanya 90%. Relay proteksi dengan waktu delay atau waktu tunda lebih aman untuk mencegah kesalahan kerja karena munculnya arus urutan 0 akibat lepasnya fuse primer saat gangguan tanah atau arus surja yang dapat mengalir melalui kapasitansi antar belitan dari trafo step up untuk gangguan tanah sistem tegangan tinggi. Dalam pengaturan konfigurasinya, seperti yang ditunjukkan pada gambar, generator ditanahkan melalui belitan primer trafo distribusi, sementara sisi belitan sekunder dilengkapi dengan sebuah beban resistor untuk membatasi besar arus gangguan. Kemudian sebuah relay arus lebih dihubungkan ke sebuah current transformer yang terhubung dengan resistor rangkaian. Relay harus mempunyai setting sensitif yaitu sebesar 5% dari arus gangguan tanah maksimum pada tegangan nominal generator. Respon relay terhadap arus harmonik ketiga seharusnya dibatasi untuk mencegah kesalahan operasi ketika setelan sensitif diterapkan. Selain menggunakan proteksi arus lebih untuk gangguan stator ke tanah, metode lainnya adalah dengan menggunakan proteksi tegangan lebih. Proteksi gangguan tanah juga dapat dengan menggunakan pengukuran tegangan pada rangkaian sekunder trafo pentanahan. Metodenya hampir sama dengan proteksi arus lebih. Penerapan tegangan dan arus pada generator dengan pentanahan menggunakan trafo distribusi mempunyai beberapa keuntungan. Fungsi dari proteksi arus akan tetap bekerja di saat resistor beban mengalami hubung singkat dan fungsi dari proteksi tegangan akan tetap bekerja saat resistor mengalami kondisi open loop. Skema ini bekerja saat terjadi flashover pada terminal sisi primer trafo pentanahan atau kabel netral antara generator dan trafo saat gangguan ke tanah. Metode lain untuk memproteksi gangguan hubung singkat stator ke tanah adalah proteksi restricted arus fault low impedance. Keuntungan dengan metode ini adalah trafo arus netral juga dapat digunakan untuk menyediakan proteksi gangguan tanah konvensional dan tidak ada resistor eksternal yang digunakan. Diperlukan relay proteksi dengan teknik low impedance, hanya saja formula untuk menghitung besar arus bias berbeda. Slope atau kemiringan bias awal umumnya diset 0% untuk menyediakan sensitivitas maksimum dan diterapkan hingga arus nominal generator. Nilai ini masih terus dinaikkan untuk mengatasi efek mismatch trafo arus. Slope bias di atas nilai rating generator biasanya diset sebesar 150% dari nominal generator. Set slope awal biasanya sebesar 5%. Selain metode yang sudah dijelaskan sebelumnya, metode lain untuk memproteksi gangguan stator ke tanah adalah dengan metode pengukuran besar tegangan harmonik ketiga yang melewati kapasitansi belitan stator. Ketika gangguan muncul di bagian belitan stator dekat titik netral, besar tegangan harmonik ketiga turun mendekati 0, sehingga relay yang merespon tegangan harmonik ketiga dapat digunakan untuk mendeteksi kondisi ini. Untuk efektivitas penerapan bentuk proteksi ini, harus ada sekurang-kurangnya tegangan harmonik yang muncul di impedansi pentanahan netral generator sebesar 1% pada seluruh kondisi operasi. Gangguan berikutnya adalah gangguan antar belitan pada fasa yang sama. Gangguan ini sangat jarang terjadi, namun jika tidak dideteksi, gangguan ini akan berubah menjadi gangguan fasa ke tanah. Kondisi berikutnya adalah pemberian tegangan pada generator secara tiba-tiba. Pemberian tegangan pada generator yang tidak sedang beroperasi namun posisi CB generator tertutup.
dapat menyebabkan generator bekerja sebagai kotor induksi yang berdampak pada pemanasan berlebih dan kerusakan, sehingga diperlukan proteksi untuk mengatasi kondisi ini. Perpaduan arus lebih dan under voltage dapat digunakan untuk mendeteksi kondisi ini. Bentuk proteksi arus lebih dengan waktu trip instan yang digunakan di Intelac dengan elemen under voltage 3 fasa. Set arus dibuat rendah dan fungsi ini akan secara otomatis tidak bekerja saat generator beroperasi normal. Set tegangan sebesar 50% dari tegangan nominal.